Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dari kelas KTE. Stambuk saya L13123183. Oke, baik, kita masuk di materi pertama. Di sini dari dari kelompok 6 dan ini anggota-anggota saya. Next, pertama, apakah itu memanusiakan manusia? Pengertian dan istilah memanusiakan manusia. Pertama, kata memanusiakan manusia yang lebih mendasar yakni memanusiakan manusia yang memiliki cita-cita sama, ingin selalu dihormati dan dihargai. Itu adalah keinginan mendasar dari seorang manusia, terutama ingin dihargai, terlebih dalam interaksi dengan sesama manusia termasuk orang perorangan. Istilah memanusiakan manusia sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika kita sedang membahas hal yang berkaitan dengan peri kemanusiaan. Memanusiakan manusia artinya menghormati dan menghargai sesama. Next, kita lanjut di pokok pembahasan. A. Menekankan pentingnya pengembangan pribadi, pendidikan, dan kesejahteraan manusia. Pentingnya peran pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Ini adalah kunci kesuksesan masa depan dan memiliki banyak kemungkinan dalam hidup kita. Pendidikan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya, menerangi pikiran dan ide Anda sendiri. Ini membantu siswa merencanakan pekerjaan atau belajar melalui gelar universitas. Memperoleh pendidikan di bidang tertentu membantu orang berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara berkontribusi pada kesuksesan mereka dan meningkatkan tidak hanya kepuasan pribadi mereka, tetapi juga masyarakat. Selain itu, peran pendidikan dapat mengembangkan kepribadian, pikiran, dan keterampilan sosial seseorang. Ini juga mempersiapkan orang untuk pengalaman hidup. Ini memberi orang status khusus dalam masyarakat mereka sendiri dan dimanapun mereka tinggal. Saya percaya bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan memiliki banyak manfaat seperti karir yang baik, posisi yang baik di masyarakat, dan kepercayaan diri. Peran adanya pendidikan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena membuat seseorang sadar akan lingkungannya. Ini juga membantu seseorang berkomunikasi lebih baik dan mengapresiasikan pendapatnya. Pikiran menjadi matang dengan pelatihan yang tepat. Seseorang dapat menilai apa yang benar dan apa yang salah. Pendidikan membuat seseorang mandiri dan membantunya mengikuti aturan negara. Pendidikan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini membantu orang memahami kebutuhan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memenuhinya. Pendidikan memberikan dasar untuk pengobatan yang tepat. Seseorang dapat mulai bekerja di industri atau jasa profesional lainnya jika ia memiliki pendidikan. Kemajuan dalam bidang kedokteran, persenjataan, dan teknologi dimungkinkan oleh penelitian dan eksplorasi yang terus-menerus. Orang-orang melakukan penelitian hari ini. Mereka dapat melakukan ini karena pendidikan dan pengetahuan mereka tentang teknologi sebelumnya. Orang dengan gelar tinggi dan sains, matematika, dan teknologi yang melakukan ini. Produksi makanan, obat-obatan, peralatan elektronik, mobil, dan barang-barang mewah lainnya berkembang seiring dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan profesional melalui studi. Tujuan pendidikan adalah untuk memajukan perkembangan intelektual dan emosional individu. Pendidikan membuat karakter dan sikap individu terhadap kehidupan dan orang lain. Ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan keseluruhan kepribadian individu. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memperdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Antara hak dan kewajiban menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia, menuju masyarakat yang memahami akan hak kewenangan. Lanjut, kita manfaat pendidikan dalam masyarakat sebagai berikut. Satu, menciptakan generasi penerus bangsa, memperdalam suatu ilmu pengetahuan, gelar pendidikan untuk karir, membentuk pola pikir yang ilmiah, mencegah terbentuknya generasi yang bodoh, menambah pengalaman peserta didik, mencapai akulturasi diri, mencegah terjadinya tindak kejahatan, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Next, kita lanjut di kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur. Selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaraan, dan
sebagainya. Kesejahteraan adalah hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya. Masyarakat adalah berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapat kesempatan menjadi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya. Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arthur Dunham, kesejahteraan sosial dalam didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini mencakup memelihara atau perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Kedua, Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang beraksur untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial memungkinkan mereka berkembang segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. 3. Harold L. Walensky dan Charles N. Liebig, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha, pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita masuk di bagian B, membahas upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan sosial. Upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemberian dana bantuan pendidikan melalui BOS, bantuan operasional sekolah. 2. Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah melalui RKB. 3. Beasiswa bagi siswa yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional melalui PIP dan SILN. A. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, studi kompeten, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Nah, kita masuk di A, peningkatan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik berbagai hal agar ia menjadi seorang pendidik yang profesional sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita masuk di mengikuti penataraan. Menurut para ahli bahwa penataraan adalah sebuah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. Sedangkan kegiatan penataraan itu sendiri ditujukan A. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesi masing-masing. B. Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. C. Perkembangan kegiraan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi. 2. Mengikuti kursus-kursus pendidikan.
Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. 3. Memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya memperdoman pada suatu atau beberapa buku saja. Guru yang profesional haruslah banyak membaca sebagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. 4. Mengadakan kunjungan ke sekolah studi komparatif. Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatasi permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat. 5. Mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Next kita masuk di bagian B, peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat, sehingga peserta didik tertarik termotivasi mempelajari pelajaran. C. Peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapan atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendak bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Untuk itulah dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu berorientasi pada tujuan. 2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja. 3. Mempergunakan sebagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Jadi usaha tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern. Next kita lanjut di peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut. 1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau penggunaan media pendidikan. 2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dan interaksi belajar mengajar. 3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah. 4. Memilih media yang tepat dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan. Semua sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Contoh, gedung sekolah, school building, ruangan meja, kursi, alat peraga, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan semuanya yang berkenan dengan sekolah. Next kita lanjut di peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik, selamanya lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut. 1. Memberi rangsangan. Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah dengan memvariasikan
memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan yang namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidikan mampu memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk belajar karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengaruh pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah peserta didik yang terangsang terhadap pendidikan, maka pendidik tinggal memberikan motivasi cara kontinu. Oleh karena itu, pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik, sehingga menjadikan peserta didik belajar semangat. Dua, memberikan motivasi belajar. Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Nah, kita sampai di kesimpulan materi. Memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini sudah sulit ditemukan. Hal ini karena penyalahgunaan pendidikan dan sistem pendidikan yang kurang diperhatikan. Penyalahgunaan pendidikan oleh orang yang memiliki status di masyarakat maupun negara dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kaum pribumi yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Untuk membentuk manusia yang dapat memanusiakan yang lain, kita harus memberikan sistem pendidikan berkarakter yang didasarkan pada kepekaan sosial, integrasi intelektual, dan pemeliharaan spiritual. Jika tidak ada sistem pendidikan, maka manusia tidak akan tahu cara bagaimana saling menghormati satu sama lain terhadap orang lain. Itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka dibentuknya sistem pendidikan yang menjadi pembelajaran manusia agar menjadi lingkungan dan tidak merusaknya. Oke, sekian dari saya penjelasan materi memanusiakan manusia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.